والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب حفظه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Masih membicarakan tentang istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 77 paling tengah. Kita ulangi sedikit. Bismillah. Nomor 7, istri Nabi yang masih hidup setelah Nabi meninggal dunia bernama Hindun binti Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, bergelar dengan Ummul Mukminin, itu ibunya orang yang beriman. Hindun lebih dikenal dengan sebutan Ummu Salamah. Ummu Salamah dikawini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah, setelah suaminya yang bernama Abu Salamah wafat dan meninggalkan 4 orang anak yang masih kecil. Setelah habis masa iddahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangnya untuk dijadikan istri, yaitu Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin itu artinya ibu-ibu bagi orang yang beriman. Jadi setelah resmi menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW, maka Hindun ini adalah statusnya ibu kita, mama kita dalam agama. Nah, jadi kita nih membaca manaqib mama kita, ibunya orang yang beriman. Nah, jadilah di dalam fikih disebutkan juga bebinian itu dalam masa iddahnya, iddah yang nyatanya adalah iddah kematian laki, itu kita misalnya meminangnya aja kan udah boleh, apalagi mengawininya. Meminang tuh badatang ya kan. Kaina dulu, habiskan iddahnya baru badatang.
apalagi menikahinya. Nah itu kalau dalam masa iddah jangan dipinang dulu, sabar dulu, sabar aja dulu. Nah misalnya hari ini habis sudah masa iddahnya, ayo hari ini meminang. Nah dalam masa iddah itu tidak boleh rasanya meminang. Nah, apalagi menikahi. Ummu Salamah wafat pada masa pemerintahan khilafah Yazid bin Muawiyah. Oh, Muslim panjang lah. Maksudnya tuh menemui akan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Ya kan setelah Nabi wafat jadi khalifah Sidin Abu Bakar. Sidin Abu Bakar wafat, Sidin Umar pulang. Sidin Umar wafat, Sidin Utsman. Sidin Utsman wafat, Sidin Ali. Sidin Ali wafat, Sidin Hasan pernah beberapa bulan kayak itu nah. Sidin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sidin Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ya, abahnya Yazid bin Muawiyah. Nah, setelah wafat Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Nah, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan seterusnya itu dinasti kekhalifahan. Ada lagi sistem musyawarah memilih khalifah, itu ada lagi sistem memilih tapi ditunjuk oleh abahnya. Sistem kerajaan biasanya itu lah bila ada putra mahkota namanya. Nah itu pacangan jadi rajanya kan setelah abahnya meninggal. Nah itu. Nah, jadi Ummu Salamah ini wafat pada pemerintahan di masa pemerintahan khilafah Yazid bin Muawiyah. Tahun ke-60 Hijriah dalam usia 84 tahun. Panjang juga umur 84 tahun. Disebut di dalam satu riwayat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kepada Ummu Salamah satu butal yang berisi dengan tanah. Butal itu mungkin kayak sejenis wadah lah, sejenis guci halus kayak itu, yang berisi dengan tanah yang padanya terbunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tanah Karbala lah. Jibril memberitahu Nabi bahwa pada tanah itu Sayyidina Husain nantinya akan terbunuh. Kan Sayyidina Husain terbunuh di masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Husain itu cucu Nabi. Itu dibunuh, dipenggal kepala Sidin, disembelih lah, terpisah kepala lawan jasad. Makanya makam Sayyidina Husain ini dua butik. Makam kepala Sidin dan makam awak Sidin. Nah, jadi Jibril memberitahu kepada Nabi bahwa tanah itu Sayyidina Husain nantinya akan terbunuh di tanah itu. Nabi mencium tanah itu dan Nabi bersabda, kecelakaanlah pada Karbala. Karbala itu suatu tempat, di situ Sayyidina Husain dibunuh. Dan kalau tidak salah itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ini sempat lagi 10 Muharram nih. Nah, kalau orang-orang Syiah aliran sesat nih, mereka itu pada tanggal 10 Muharram itu mereka itu berduka cita
menyatakan kesedihan dengan cara memukul-mukul wajah, memukul-mukul badan sampai berdarah. Kisah menunjukkan kesedihan karena terbunuhnya Sayyidina Husain. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sedih juga terbunuhnya Sayyidina Husain, tapi kada sampai kita ini menyakiti awak. Niyahah namanya itu. Niyahah dalam bahasa Arabnya. Niyahah itu haram hukumnya. Ketika mendapatkan musibah, lalu menghangkup-hangkupkan kepala ke dinding, mencari-cari baju, memukul-mukul wajah, menunjukkan kadar ridha dengan takdir Tuhan. Atau bisa juga ini kematian anak kah, kematian keluarga, bugulung-gulung, misalnya menangis hamuk. Nah itu niyahah namanya. Ada boleh ya dalam agama. Kalau orang-orang Nasrani gitu lah, ulun melihat ada di daerah Batak, melihat di video ya bang, orang-orang Manado, orang-orang betul bila kematian itu menyembelih kerbau di daerah mana tuh? Di mana tuh daerah? Hah? Toraja. Nah, itu bila kematian orang, jangan agamanya kada Islam. Halulung sama kuciakan kayak ya kayak benyanyian jadi juga benyanyian saya kong menangis, saya kong benyanyi kayak abut tuh bang. Nah, kalau orang Cina itu jauh lah, Cina kada Islam lah. Kayak kisah menangis juga, bila aku menangisnya sudah berinya duit jar. Nah kita menangis juga, menangis titik penyemata misalnya, cuma kada sampai halulung, kuciak, menampar, kisah-kisah anak siup. Nah ada. Nah jadi kita orang Islam nih kada sampai kayak itu, kada boleh kayak itu, niyahah namanya. Nabi bersabda, kecelakaanlah pada Karbala. Kemudian Nabi berpesan kepada Ummu Salamah, apabila tanah itu berubah menjadi darah, maka pertanda Sayyidina Husain, cucu kesayangan Nabi terbunuh. Jadi kan Nabi tadi memberi satu butal itu mungkin wadah, kayak wadah guci kan, kayak halus, berisi tanah Karbala. Jadinya Nabi bila tanah ini kan berubah jadi merah, berarti cucu Husain itu sudah dibunuh orang, dipadahkan sudah kepada Nabi. Cucu kesayangan Nabi terbunuh di daerah Karbala itu. Yang tahu lah, imba dipenggal kepala Sayyidina Husain itu ditendang-tendang. Kepala Sayyidina itu ditendang-tendang. Kayak orang main bola lagi, nendang-nendang bola. Akhirnya yang membantai Sayyidina Husain itu akhirnya kehausan. Akhirnya mati. Bilangnya ketulahan. Nah, di zaman fitnah itu terjadi di zaman fitnah. Pada Sayyidina Husain ini Sidin sudah kada hakun, jadi Sidin sudah melepaskan orang banyak mencalonkan Sidin, kan Sidin cucu Nabi nih. Memilih Sidin supaya jadi khalifah pengganti kakaknya Sayyidina Hasan. Sidin kada hakun memilih kekuasaan itu karena itu penuh dengan fitnah, penuh dengan intervensi kayak orang ini, tekanan dan sebagainya. Tapi akhirnya Sidin ini mungkin, padahal membunuhnya orang Islam juga. Makanya banyak terjadi perang saudara waktu itu, terjadi fitnah sesama orang Islam itu dibantai, termasuk cucu Nabi Muhammad SAW. Ini memang sudah takdir kalau Sayyidina Hasan tuh dibunuh diracun. Itu kebanyakan khalifah tuh mati dibunuh. Mulai Sayyidina Umar itu Sidin ditikam di antara pusat dan kemaluannya di ari-ari. Itu waktu salat subuh kayak itu. Ada
ada Ibnu Muljim kan namanya, masuk ke masjid, orang Majusi, menusuk Sayyidina Umar, meninggal Sidin. Dan waktu itu Sayyidina Umar kan waktu itu orang sembayangan, waktu sembayangan. Jadi Sayyidina Umar ini roboh, tapi belum meninggal bangun ibadatnya. Nang lainnya itu kan batal, tetap sembayangan, tetap sembayangan. Jadi Sayyidina Umar ini bila minum sini minum pak, keluar banyu di situ, di bawah pusat keluar banyu, minum keluar banyu. Nah, terus ini merasa keluar terus di darah si keluarnya, pacangan anak mati merasa juga bang, pacangan anak mati sudah. Suruh Sidin, kalau tidak salah Abdullah bin Umar kan mendatangi Siti Aisyah, minta izin kepada Siti Aisyah kalau aku mati minta dimakamkan di kamar Siti Aisyah. Karena kamar Siti Aisyah itu kan Rasul dikubur, Sidin Abu Bakar dikubur, lalu diizini oleh Siti Aisyah. Meninggal dunia, akhirnya dikuburkanlah di kamar Siti Aisyah. Jadi bertiga itu kan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman meninggal dibunuh juga, disembelih waktu baca Quran. Waktu baca Quran disembelih. Adalah pian menemui di Quran dah. Di pertengahan Quran dalam surah Kahfi, kalau Quran bahari itu wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada, ada kalimat wal yatalattaf, bahabang yalah abang. Kalau nggak ada tahu juga kenapa jadi habang nih, jadi jar kisahnya kenapa jadi habang di situ, karena itu mengesahkan tentang Sayyidina Utsman. Sidin waktu baca Quran disembelih orang, lalu kalau tidak salah darah Sidin itu karena kalimat kalau ya talotab nggak ada salah itu. Nah lalu dihabangi kisahnya nang kalimat amun Quran wah ini kisahnya ada lagi habang Quran bahari ada habang misalnya wal ya talotab dalam surah Kahfi itu. Nah Sayyidina Utsman dibunuh dua, Sayyidina Ali gitu ya, Sayyidina Ali waktu Sidin nak sembahyang subuh kayak itu nah ditimpas juga dengan pedang yang beracun. Sayyidina Hasan diracun, Sidin meninggal juga. Sayyidina Husain dipenggal kepala Sidin, nah disembelih. Nah itu orang-orang hebat tak? Jadi sahabat Nabi itu kadidan kisilah tahan timpas tuh kadada. Jagau kadidan ditimpas mantul kadada. Yalah. Pak dia luka juga. Roboh meninggal juga. Kadidan kisah nang bontalan anu tahan timpas kadada. Nah, kenapa sahabat-sahabat Nabi itu mengalami yang seperti itu? Iya, karena mereka itu pangkatnya tinggi di sisi Allah. Asyaddun nas balaan al-anbiya, sumal auliya, sumal ulama, sumal amsal fal amsal. Orang yang bersangatan dapat bala di dunia, dapat musibah di dunia, itu para nabi, para wali, para ulama. Namun sahabat Nabi itu tinggi pada wali pangkatnya. Jadi mereka itu mendapatkan ujian, mendapatkan bala yang besar karena mereka pangkatnya tinggi bang. Sampai mati pun akan terbunuh. Jadi ya jangan bingung gitu lah. Itu memang meninggikan pangkat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dibunuh, mereka dilukai, mereka disembelih, itu meninggikan pangkat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka itu memang kada takut mati dan berani mati demi membela kebenaran, gitu. Demi mempertahankan kebenaran. Nang membunuh aja lagi kena bertanggung jawab kena di akhirat.
Kemudian sudah tadilah manakala terjadi yang demikian, artinya terbunuhlah si cucu Sidin Husain, maka Ummu Salamah menanyakan kepada orang-orang di Madinah bahwa terjadi apa yang disabdakan Nabi itu kepadanya. Maksudnya terjadi demikian, tanah berubah menjadi merah warnanya. Ditakonakan Ummu Salamah, apa yang terjadi di Madinah? Oh, ternyata Sidin Husain dibunuh orang. Berarti itu mukjizat Nabi. Kalau mukjizat Nabi, Sidin menghabarkan sesuatu yang akan terjadi, dan itu memang terjadi. Itu menunjukkan benar Nabi Muhammad itu, karena mukjizat Sidin jelas gitu, benar. Kemudian yang kedelapan, istri Nabi Muhammad SAW yang masih hidup ketika Nabi Muhammad sudah wafat, yang bernama Zainab binti Jahsh atau Jahshin kalau di barisi Jahsh. Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, gelarnya ibunya orang yang beriman. Mama kita juga nih dalam agama. Zainab binti Jahsh Ummul Mukminin adalah anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Berarti bahasa sekalian Nabi. Yalah. Bahasa sekalian Nabi. Nah, berarti Umaymah ini bedangsana kawan Abdullah bin Abdul Muttalib, Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah punya anak namanya Zainab. Nah, berarti bahasa kalian Nabi Muhammad SAW. Zainab binti Jahsh dikawini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijriah. Artinya 5 tahun sudah bergana di Madinah. Nah, hanya dikawini Nabi. Sebelum dikawini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Zainab maksudnya adalah istri dari Zaid bin Harithah, pembantu dan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini ada berisi anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini asalnya budak, dimerdekakan, diangkat jadi anak, nah, jadi pembantu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga ya asalnya mengawinkan Zaid bin Harithah ini lawan Zainab binti Jahsh. Kada tahu banglah waktu kawin itu apakah Zaid ini masih statusnya budak kah, sudah dimerdekakan Nabi kan, wallahu alam. Nah, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsh ini mengikuti ayat Al-Qur'an. Tuhan yang menyuruh, maksudnya. Kena kita tuntungakan dulu kisahnya. Firman Allah Ta'ala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Surah Al-Ahzab ayat 37. Artinya, maka manakala Zaid bin Harithah tadi. Zaid bin Harithah ini kalau mengawali Nabi waktu Nabi berdakwah ke daerah Taif yang dilempari dengan batu sampai berdarah atas Nabi. Zaid ini anu akan melindungi akan. Berarti Zaid ini luka-luka banyak dilempari dengan batu. Maka manakala Zaid sudah mengakhiri hajatnya terhadap istrinya, maksudnya apa? Menceraikannya. Kan asalnya kawin dengan Zaid setelah Zainab nih. Lalu diceraikan oleh Zaid si Zainab tah. Maka kami, kata Allah nih, kami kawinkan kamu wahai Nabi Muhammad akan dia akan Zainab.
Dengan pernikahan ini maka Zainab binti Jahash berbangga karena dikawinkan secara langsung oleh Allah Ta'ala. Ayatnya turun langsung dari Allah. Himong bangga dengan diturunkan ayat tersebut ke atasnya. Jadi maksud falamma qad Zaidun minha wataran zawwajnakaha itu maksudnya Zainab dikawinkan dengan Zainab Nabi Muhammad. Zainab binti Jahash adalah yang pertama di antara istri-istri Rasulullah SAW yang meninggal. Adalah Zainab binti Jahash adalah yang pertama di antara istri yang meninggal dunia setelah Nabi wafat. Beliau wafat pada tahun ke-20 Hijriah dalam usia 53 tahun dan dikuburkan di Baqi' dan salat atas jenazahnya, maksudnya mensalati mengimami atas salat jenazahnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya kan Nabi ini asa kada nyaman juga dipadahkan orang mengawini mantan bini anak angkat. Jadi orang kafir nih, orang-orang munafik emang nyambat Muhammad ini bakas anak angkat dikawini Napan itu padahal Tuhan kalau menyuruh. Nah, jadi hikmahnya ini menunjukkan hukum itu boleh mengawini mantan bini anak angkat. Jadi kayak ini asalnya nih. Nabi Muhammad itu menyebut Zaid itu Zaid bin Muhammad maksudnya. Ada Zaid bin Harisah. Mau dikayam adopsi. Nah, lalu ada turun ayat, ada di ayat yang lain bahwasanya apa? Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak adalah Nabi Muhammad itu ayah bagi salah seorang kalian. Walakin tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup segala nabi. Nah, jadi setelah turun ayat itu ada lagi Zaid bin Muhammad. Tapi Zaid bin Harisah dinisbahkan kepada abahnya yang asli. Nah, jadi kita bila mengangkat anak biasa aja, jangan binnya tuh ke kita. Dinisbahkan ke kita. Misalnya paman adul, misalnya mengangkat ulun anak sidin, mengangkat anak biasa aja, tetapi ulun tetap bin abah ulun. Kada boleh ulun bin paman adul. Karena ayatnya sudah turun, asalnya bin Muhammad nih, lalu bin Harisah. Nah, lawan juga kenapa Nabi Muhammadnya asal muasalnya kayak ini dulu. Apa namanya? Ini Zaid bin Harisah ini sahabat Nabi, orang baik. Zainab bin Jahash ini orang baik juga, sama-sama orang baik. Kenapa terjadi perceraian? Karena kada sepupu. Zaid bin Harisah seorang budak. Sedangkan Zainab ini orang yang merdeka dan orang yang punya kedudukan yang mulia, dari suku Quraisy, suku mulia. Jadi kayak ada suku putu nih. Anggaplah di zaman sekarang nih Saripah kawin orang Jabat. Mudanya gaya itu. Namun kayak ada suku putu nih. Nah, lalu apakah sakit nyaman kah kurang bahagia kah lalu asal muasalnya nih sebabnya kayak itu juga. Lalu bercerailah. Lalu setelah habis iddahnya turun ayat ini menyuruh Nabi mengawinkan, dan Nabi itu mungkin ngerasa kada nyaman juga mengawini bekas bini anak angkat nih.
Kayak ibaratnya tuh pandiran orang, tapi Nabi Muhammad ini kada peduli dengan pandiran orang, yang penting Allah Ta'ala nyuruh itu selesai. Nabi Muhammad tuh kayak biar seduniaan mencaci maki, biar seduniaan mengoyai, tapi kalau Allah Ta'ala memerintahkan, Allah Ta'ala ridho, ada yang masalah. Dan itu juga supaya memadahkan kita tuh boleh mengawini mantan bini anak angkat. Nah contoh misalnya ulun mengangkat anak paman aran misalnya, ulun mengangkat anak sidin. Lalu sidin misalnya bercerai dengan bini sidin, boleh lah ulun mengawini bini sidin? Boleh. Ini menunjukkan supaya memadahkan bahwa hukum boleh. Boleh, katanya mengawini mantan bini anak angkat gitu kan. Nah, menunjukkan hukum supaya ada hukum tuh nah. Membolehkan gitu. Biar orang kafir, orang munafik memadahkan Nabi kayak apa kan itu mengambil bini anak angkat ya. Ada mengambil menikahi ulun nanya. Tapi kalau Allah Ta'ala memadahkan sah, boleh aja. Ada jadi masalah. Dan berlakuin hukumnya sampai hari kiamat. Kita misalnya mengawini bini anak angkat kita, mantan. Ya mun bini orang kan awal lagi mantan bini angkat. Sudah habis idahnya ya Allah. Boleh aja. Nah, kayak itu. Dan Zainab ini juga orangnya bongas juga, cantik juga. Kemudian keturunan Quraisy kalau Zainab di jihad Mama Sidin bang dulu Zainab binti siapa tadi Mama Sidin Umaymah kah siapa tadi ya Umaymah binti Abdul Muthalib ya Allah. Kesembilan istri Nabi yang masih hidup setelah Nabi wafat bernama Juwairiyah binti Al-Harth. Al-Harsu pangkalawanannya lah tulisnya Al-Harth. Juwairiyah bintu Al-Harth Al-Khuzaiyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunya orang beriman, mama kita juga nih, ibu kita juga nih. Al-Harith orang tua Juwairiyah adalah seorang pemuka Banil Mustalik, kepala suku Banil Mustalik itu nama suku. Ketika terjadinya peperangan Al-Muraisi', Juwairiyah dan keluarganya jatuh menjadi tawanan kepada Sabit bin Qais Al-Ansari. Mungkin waktu itu Sidin masih belum Islam. Nah, jadi peranglah kaum muslimin ini dengan bubuhan Bani Mustalik. Nah, namanya peperangan Muraisi'. Lalu kalah mungkin Bani Mustalik nih. Lalu bebinian-bebiniannya jadi tawanan perang. Menjadi tawanan kepada Sabit bin Qais Al-Ansari. Sahabat Nabi Sabit bin Qais. Sabit bin Qais mensyaratkan untuk kebebasan diri dan keluarganya dengan beberapa timbangan dari emas. Artinya kawaja Juwairiyah ini bebas hampir jadi tawanan perang asal kawan menebus dengan beberapa timbangan dari emas. Emas itu ya bahar itu kepingan dinar, uang dinar itu kepingan emas. Ketika itu Juwairiyah meminta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menembus diri dan keluarganya. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengabulkan permohonannya. Pada orang, mungkin waktu itu belum Islam kah? Wallahu alam lah. Nabi ini siapa aja yang minta bantuan dibantu Sidin? Asal kada untuk maksiat adalah dengan memberikan apa-apa yang dikehendakinya.
Dan Rasulullah SAW menawarkan hendak mengawininya. Artinya hapunkah ikan kawini? Tentunya lah setelah masuk Islam. Juwairiyah menerima tawaran dari Rasulullah SAW. Siapa kata hakun? Rasulullah orang yang paling tampan seluruh dunia, orang paling gagah, akhlaknya baik. Mulai lagi halus itu sudah terkenal. Nabi Muhammad itu akhlaknya baik. Seluruh Mekah itu kadang kenalnya dengan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Menerima tawaran dari Rasulullah tersebut, lalu kemudian Rasulullah kawin dengannya. Tentunya setelah masuk Islam. Ketika kaum muslimin mendengar bahwa Juwairiyah telah menjadi istri Nabi SAW, maka kaum muslimin merasa tidak pantas menawan Bani Mustalik. Kan bubuhan Bani Mustalik tadi ditawan ya Allah. Tapi karena anak kepala suku yang dikawini Nabi, asa ada purun bahasa gitunya nih, untuk menawan bubuhan Bani Mustalik, sehingga mereka beramai-ramai dibebaskan tawanan perang daripada Bani Mustalik. Mereka membebaskan mereka dengan memerdekakan mereka. Maka setelah Bani Mustalik mengetahui hal tersebut, maka mereka pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Nah, itu akhlak loh tah. Akhlak tuh. Asal muasalnya apa? Nabi membantui orang kafir untuk dibebaskan daripada tawan. Membantui Nabi. Orang kafir kan kita dibantu Nabi. Jadi merasa dibantu ini, rasa tahu tang jasa aja, Juwairiyah bagusnya akhlak Muhammad nih. Betul Nabi menawarkan pulang. Akun kah kan jadi biniku. Tapi masuk Islam mah. Akun aja masuk Islam. Mendengar ibaratnya kepala suku, anak kepala suku masuk Islam dikawini Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang lain, bahkan Nabi jajar membebaskan, bahkan mengawini, kita lepaskan ayo, kita merdekakan jadi tawanan perang kita nih. Nah, lalu karena seperti itu terjadi, lalu kenapa jadi dibebaskan? Nabi kami bang membantu membebaskan Juwairiyah. Akhirnya, bagusnya bang ya akhlak ya orang Islam nih. Lalu akhirnya mendengar itu, bubuhan Bani Mustalik mungkin nang lain-lainnya juga nang kada tertawan masuk Islam. Hanya mana juga masuk Islam. Ada nang perlu nang pakarasan dah. Cukup tampilkan akhlak dalam Islam, akhlak mulia. Akhlak mulia dalam Islam. Faidah. Ini hikmahnya lah. Kenapa hikmah Nabi ini nikah? Hikmah yang dikehendaki Allah Ta'ala dari pernikahan ini, kan Nabi banyak menikahi bini-bini. Di antaranya ialah untuk kemajuan dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan termasuk dakwah nih Nabi tadi. Nabi tuh membebaskan Juwairiyah, mengawini Juwairiyah. Itu dengan sebab Juwairiyah itu anak kepala suku nih masuk Islam, apalagi kepala sukunya masih Islam, itu yang lain-lainnya tuh ombatan masuk Islam itu dakwah loh toh. Ya kalau secara tidak langsung mengajak orang masuk Islam tuh. Itu hikmahnya Nabi mengawini, bukan Nabi itu hubungannya anak kepala suku nah. Kesempatan nih kok kawinin ada, bukan karena nafsu Nabi itu. Ada tujuan dakwah. Sudah masuk Islam, mati hakadan Islam, selamat temannya di akhirat. Nah, itu kemajuan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW dan penyebaran ilmu pengetahuan dan hukum-hukum agama Islam yang baru dikenal masyarakat ketika itu, seperti hukum dalam berumah tangga. Jadi kena istri Nabi ini kena mengisahkan lawan keluarganya, aku berumah tangga lawan Rasulullah seperti ini.
Dan Nabi kan mencontohkan apa percontohan yang baik dalam rumah tangga. Nah, lalu istri-istri Nabi ini mulikaya melajari juga berdakwah juga kepada keluarganya. Lalu tersebarlah ilmu agama masalah haid. Nah, masalah haid nang cocok mengisahkan itu siapa? Bebinian kalau sama bebinian. Karena bebinian mengalami jadi nang cocoknya misalnya ibu-ibu misalnya bertakon masalah haid, nang cocoknya kepada ustazah. Nah, ya lah. Namanya kepada ustaz siapa? Apa kisah teorinya aja, prakteknya apa? Karena pernah mengalami. Darahnya kayak apa? Kuning kah, abang kah, hijau kah? Nah, kalau istri Nabi ini nyaman, sahabat-sahabat dia kalangan perempuan bertakon lawan istri Nabi aja. Istri Nabi ini bertakon sama Nabi. Nah, kayak itu. Masalah haid, nifas atau wiladah itu melahirkan. Jadi kayak inilah apa namanya? Kan bebinian nih kan bila tontong habis keluar darah haid ya Allah. Itu mandi wajib ya Allah. Kesannya sembahyang. Cuman bebinian ini kayak bini kita tak. Itunya masa haid itu menurut kebiasaannya. Menurut kebiasaan, contoh misalnya bini pian kebiasaan haid itu seminggu misalnya. Berarti itu kebiasaannya tuh berlawasan tuh seminggu, dalam sebulan tuh seminggu, dalam sebulan seminggu. Jadi misalnya sudah terbiasa seminggu tuh 7 hari kalau haid. Ternyata misalnya bini pian tiga hari keluar terus darah haid deh. Ternyata misalnya imbah 3 hari itu nah 2 hari kada keluar darah haid atau sehari kada keluar darah haid, itu jangan mandi dulu, jangan mandi wajib dulu, jangan dipadahakan dulu. Selesai ampih keluar darah haid itu masih haid. Maksudnya mandi wajib, mandi biasa ada apa? Mandi mengangkat hadas, jangan mandi dulu. Lalu misalnya, sehari kada keluar darah lagi jar. Mandi ya dikiranya berhenti dah haid nih. Mandinya sembahyang, padahal ini adalah masa haid, padahal haram sembahyang dah. Ternyata setelah sehari atau sehari setengah keluar pulang darah haid. Nah berarti itu tadi itu dalam masa haid. Makanya dihitung kebiasaan. Jangan buru-buru mandi wajib. Walaupun misalnya dalam 7 hari itu ada 2 hari itu 2 hari itu kan ada lagi keluar darah. Bukan berarti ampih keluar darah haid. Bisa masih tuh. Nah, kayak masalah nifas kayak itu ya, nifas itu darah keluar setelah melahirkan. Ya lah. Dalam masa nifas kerboleh sembahyang, lebih puasa. Bila habis darah nifas, biasanya nifas tuh kebiasaannya 40 hari ke 40 malam. Nah, habis nifas baru apa namanya mandi wajib, baru sembahyang. Atau wiladah ini melahirkan. Ini kayak ini. Bebinian itu biarlah bisa imbah melahirkan itu kada langsung keluar dari nifas. Seharianan, misalnya bisukan beranak, wiladah itu beranak bisukan. Seharianan misalnya kada keluar dari nifas. Tak misalnya sanja hanya keluar dari nifas, bisa kayak itu ya. Bisa juga kayak ini, imbah melahirkan bisukan langsung keluar dari nifas seterusnya, bisa kayak itu. Bisa kayak itu. Amun ulun bini ulun takuni inya bersambung. Imbah melahirkan itu langsung bersambung dari nifas. Nya ada sejenis orang bebinian imbah melahirkan, itu betak melahirkan lah. Kada lagi paling keluar darah nang waktu melahirkan aja, batu kada lagi keluar darah. Kada ada lagi nifas. Sekalinya pas sudah sore ada keluar darah. Nah, bisa jadi nifasnya berudi. Nah, berarti ketika inya kadada keluar nifas lagi nih. Belum ada keluar nifas lagi imbah baranak tadi. Bisukan masih baranak kadada keluar dari nifas kelak. Maka ketika juhur wajibnya mandi junub.
mandi wajib karena keluar anak tuh sama keluar banyu mani. Berarti nya junub mandi wajib nya sembahyangnya zuhur tuh. Sembahyangnya zuhur tuh. Sampai ke asar kada keluar juga dalam nifas nih. Sembahyang pulang asarnya. Kalau mandi sekali aja tadi lah. Kita angkatlah hadasnya. Hadas besar sembahyang asar, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Sekalinya sebelum maghrib keluar darah nifas. Nah, itu kada lagi yang sembahyang. Itu berterusan misalnya dari nifas tuh maghrib isya dan seterusnya kalau lagi sembahyang. Nah, ini kebanyakan beginian kayak ini. Bagi yang terjadi, nah lain kayak ini kasus yang kedua lah, makanya bini ulun dah, imbah keluar anak langsung keluar nifas, itu kan tidak mandi wajib, tadi disembahyang, kena aja imbah tuntung habis darah nifas, kena setelah buat mula ajar kena mandi wajib sembahyang, nya bersambung mang darah nifas ya, amunnya besetop tadi antara beranak dan darah nifas ada semisal itu jeda situ ada kalau darah nifas dari situ masuk sholat, waktu sholat dia wajib mandi, wajib sholatnya. Ya juga kada paham dikiranya apa namanya kada wajib sembahyang padahal itu wajib sembahyang. Ini misalnya babinian tadi beranak. Imbah tontong baranak kada keluar dari pas kada sembahyang pas kana zuhur kada sembahyang padahal wajib sembahyang pas kana asar kada sembahyang ulang dua waktu betul pas keluar dari pas misalnya sebelum maghrib itu bujur aja bang ada sembahyang dia hadangan zuhur asar dulu ini kan meninggalkan sembahyang padahal wajib sembahyang. Nah jadi kayak bini kita bila imbah melahirkan amunnya inya kada keluar dari nifas karena waktu zuhur wajib mandi wajib sembahyang zuhur. Tapi kalau inya misalnya imbah beranak langsung disambung dengan darah nifas ada sembahyang hanya bertarusan junub kan nifas itu kan dianggap junub joy beratnya. Nah kayak itu. Nah, itu ibarat nang tanyaman babinian betakon non babinian ya masalahnya itu. Nah, makanya itu hikmah Nabi itu mengawini banyak babinian. Nah, musaharah tuh bebesanan, besan, bebintuhaan dengan banyak mengawini perempuan otomatis Nabi itu banyak bisi bintuha. Sedangkan bintuhan Nabi itu banyak kenang kafir. Setelah anaknya dikawin Nabi, lalu lulu hai hati masuk Islam. Banyak itu bintuha masuk Islam gara-gara anaknya dikawin Nabi. Nah, musaharah tuh bebesanan, babintuhaan. Kan kita bilang mengawin anak orang lah. Ada aja dapat bintuha lo gitu lah. Nah, musaharah namanya. Dan lainnya banyak lagi hikmah yang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib keluarga Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala turunkan rahmat yang banyak kepada ulun yang membaca dan kepada yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بها من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.